Oke, teman-teman lihat ya, ini rumus-rumus yang wajib kalian ingat aja, hafal ya, boleh dihafal ya. Karena ini kalian butuhkan, bisa kalian butuhkan saat mengerjakan soal-soal yang modelnya seperti kayak gini ya. Teman-teman tadi ini link yang terbaru kan? Benar ya? Atau link yang lama? Yang baru ya tadi ya? Baru, Kak. Oke, oke, saya ulangin ya. Nah, ini untuk penjumlahan, tapi dia dikuadratin, saya lebih kalian bisa maksudnya nggak usah hafal, tapi tahu aja caranya gimana, cara mengkuadratinnya gimana. Berarti ini kalian kuadratin, inilah hasilnya. Terus yang ini kalian kuadratin, inilah hasilnya. Terus pangkat dikali ini kali ini, inilah hasilnya. Angkap ya sampai sini ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Jadi kalian hafal satu jadi hafal semuanya. Jadi hafal aja caranya gitu. Oke. Yang saya bulatin dulu yang penting ya. Yang penting. Sebenarnya semuanya penting, cuman ya sering dikeluarin lah ya. Ini sama ini. Ini paling sering ini juga. Terus ini sama yang ini. Ya, itu aja. Oh ya, ada tambahan lagi ya. Tambahan lagi rumusnya yang belum ada di situ yang ini. Kalau misalnya A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2, itu rumusnya adalah A tambah B dipangkatin dengan 2 dikurang dengan 2 kali AB. Oke, nah terus apalagi yang belum ada? Yang A kuadrat udah ada ya. Yang dikurang udah ada ya. Itu aja. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan yang ini ke-8. Itu paling penting kalian hafal. Yang lainnya nggak usah ya. Yang saya bulatin dulu aja kalian hafal. Karena itu yang ada di model-model soalnya. Kalau pangkatan 4 nggak ada ya. Tapi nanti kalau kalian ketemu dengan soal HOTS ya, kalian boleh balik ke rumus yang ini ya. Kalian cek yang mana yang dipakai. Misalnya nanti ketemu nanti yang pangkat 4 gitu. Tapi sejauh ini belum ada yang pangkat 4. Yang adanya pangkat 3. Jelas ya sampai di sini ya. Oke, itu aja. Coba kita ke latihan soal dulu ya. Nih, boleh kalian screenshot dulu sebelum ke latihan soal supaya kalian bisa pakai apanya rumusnya. Coba di screenshot dulu teman-teman. Udah ya. Biar kita ke latihan soal. Nah, kita ke soal nomor 1. Teman-teman coba perhatikan ya. Jika X dikurang dengan Y, nah itu dikuadratin, itu sama dengan 19, dan X kali Y itu sama dengan 1. Maka nilai dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat itu berapa? Nah, teman-teman kalau kalian nggak tahu tadi rumusnya, kalian bakalan kewalahan juga. Ya. Jadi harus tahu rumusnya. Berarti kalau X kuadrat tambah Y kuadrat, tadi rumusnya apa? Berarti X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, itu rumusnya adalah X ditambah dengan Y, kalian kuadratin dikurang dengan 2 kali XY. Nangkap ya sampai sini ya? Itu kan hanya tadi namanya doang yang berbeda. Tadi kan A, ini B gitu. Ini namanya doang yang berbeda, tapi sama aja. Jelas ya sampai di sini ya? Nah, kalian tinggal masukin aja. Ya, kalian tinggal masukin aja apa yang dibutuhkan. Nah, ini. Berarti nilainya, oh nggak ada ya teman-teman ya. Kita butuhnya yang ini kan. Kalau nggak bisa kena ke sini, berarti kalian pakai rumusnya ini aja. Ya, berarti itu rumusnya adalah X dikurang dengan Y, kalian kuadratin. Nah, jadi kalian kuadratin aja. X-nya kalian kuadratin jadi X kuadrat. Terus, negatif Y-nya kalian kuadratin. Jadi positif Y kuadrat. Nah, terus pangkat dikali dengan ini kali ini. 2 kali negatif Y berarti negatif 2Y. Kali dengan X berarti negatif 2XY. Negatif 2XY. Oke, nah masukkanlah nilai-nilai mereka. Nilainya ini tadi kan ada 19. Berarti ini 19 kalian ini udah kuadrat ya, berarti nilainya adalah 19. Terus
nilainya ini, itu yang kita cari ya. Berarti X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, dikurang dengan 2 kali XY. XY nilainya adalah 1 kan, berarti 2 dikali dengan 1. Berarti 19 sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurang dengan 2 kali 1 berarti 2. Nah, pindahkan posisi, berarti 19, negatif 2-nya pindah ke sana jadi tambah 2 kan. Nah, berarti sama dengan 21 X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi jawabannya yang opsi A. Kira-kira nangkap ya? Nah, tadi kan saya jalannya dari sini. Oh, ternyata rumusnya ini kan positif kan. Gitu. Tapi yang dikasih tahu di soal ini yang negatif. Berarti kalian jalan dari sini aja gitu. Jelas ya? Jadi saya sarankan ke kalian, coba balik-balik ke rumusnya. Lama-lama bakal hafal sendiri. Itu cara menghafal untuk matematika sih sebenarnya. Bukan hafal mati, tapi lebih sering ke latihan soal. Jadi latihan soal, lama-lama rumusnya hafal sendiri. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Ayo. Ada yang mau dipertanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita Kak, next lagi. boleh Ya. nanya Kak? Ya. Itu boleh dijelasin nggak Kak? Dapat X kuadrat tambah Y kuadratnya dari mana Kak? Ya, Ya. penjabaran dari rumus ini Kak. Yang ini? Atau yang ini? Ya, yang bawah. Yang X kurang Y kuadrat itu. Oke, nah teman-teman tadi kan rumus sudah ada di slide 1, tapi ini saya kasih penjabarannya. Ini kan kalian butuh kuadratin aja. Ini kalian kuadratin aja. X dikuadratin hasilnya adalah, ini kan positif kan? Positif X dikuadratin, berarti hasilnya adalah X kuadrat. Terus negatif Y dikuadratin hasilnya adalah positif Y kuadrat kan? Nah, terus terakhir teman-teman, ini kan karena ada dalam kurung, ini kalian kerjakan lagi. Pangkat dikali dengan ini, kali ini. 2 kali negatif Y, berarti negatif 2Y. Negatif 2Y dikali dengan X, berarti negatif 2XY. Nah, kayak gitulah caranya. Nah, kalau misalnya ini mau kalian jabarin gimana? Kalau misalnya saya ganti lah ya, hurufnya misalnya A ditambah dengan B. Nah, terus kita kuadratin. Nah, ini kalian kuadratin ya, berarti A kuadrat. Terus yang mana lagi? Yang ini kalian kuadratin yang B-nya berarti tambah dengan B kuadrat. Terus pangkat dikali dengan B. 2 kali B berarti 2B. Ya, berarti 2B kali A berarti positif 2AB. Nah, gitulah caranya. Ya. Tapi kalau kalian mau hafal rumus yang tadi, yang di slide pertama hafal aja. Baik Oke. Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita next lagi ke soal berikutnya. Nah, jika A sama dengan 12, B sama dengan 8, nilai dari ini nilainya berapa? Kira-kira teman-teman ini rumusnya rumus apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ini rumus apa? Tadi udah saya bulatin loh tadi rumus-rumusnya. Ada yang tahu nggak ini rumus apa? A tambah B pangkat plus B 3. pangkat 3. A? Plus B pangkat 3. Oke, gini ya. Itu tadi rumus yang di slide pertama, kalian cek aja. Kan lebih enak kan kalian, kan daripada kalian masukin ke dalam satu-satu gitu. Nih, hanya 12 kalian masukin. Sebenarnya bisa pakai cara sederhana, bisa. Kalian masukin aja 12 pangkat 3 berapa? Banyak kan? Terus kalian masukin lagi gitu. Kalian substitusi. Itu panjang banget. Mending hafal aja rumusnya yang tadi. Makanya kita pakai pinjam aja rumus persamaan kuadratnya gitu. Sebenarnya ini bukan materi persamaan kuadrat, karena persamaan kuadrat itu pastinya ada akar-akar, tapi kita pinjam rumusnya gitu, untuk mengerjakan soal-soal kayak gini. Nah, berarti yang ini jadi 12 ditambah dengan 8, terus dipangkatin dengan 3 kan? Nah, 12 tambah 8 berarti 20 kan? 20 dipangkatin dengan 3. 2 pangkat 3 itu kan 8, berarti nanti 8.000 lah ya. Oke. Jelas ya? Jadi jawabannya yang dodol. Jelas sampai di sini lebih simpel kan? Lebih cepat dapatnya gitu. Makanya saya saranin ke kalian yang tadi yang saya bulatin tadi itu hafal aja. Nggak apa-apa dihafal, maksudnya ya hafal sebelum ujian aja. Maksudnya nanti udah ujian mau kalian nggak hafal lagi ya udah terserah. Penting kita mau ujiannya gimana supaya lulus kan? Karena nanti di dunia kerja kita nggak butuh ini kan sebenarnya. Tapi ya
pintar teman-teman aja gitu. Maksudnya strategi kalian gimana cara masuknya dulu aja. Gitu. Jadi jangan negative thinking dulu. Maksudnya pasti ada yang bilang ini dunia kerjaan itu sudah saya pakai. Gitu. Oke, ada yang mau dipertanyakan nggak? Sudah jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau gitu langsung lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, coba teman-teman perhatikan. Nilai X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya nilainya segini. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kan bisa kalian masukin kan? Ya, kalau kalian nggak hafal rumusnya sih boleh aja gitu. Karena angkanya kebetulan kecil-kecil. Tapi kalau misalnya angkanya besar-besar gimana gitu permasalahannya? Berarti kita kerjakan Z-nya dulu, cari angkanya kan. Ya, Z-nya. Ini rumus apa? Ada yang tahu nggak rumus apa? Kalau kalian dekat-dekatin itu A jadi plus B pangkat tambah 2. B pangkat. X. Kalau nggak X plus Y pangkat 2. tadi gimana? Gimana tadi? X plus Y pangkat 2. Iya, gini ya. Benar ya? Nah, itu. Jelas ya sampai sini ya. Nah, udah kalian tinggal masukin aja. Nilai Z-nya itu X-nya 2, berarti 2 ditambah dengan 3 dipangkatin dengan 2. Berarti Z-nya sama dengan 5 dipangkatin 2, berarti 25 ya. Nah, ya udah kalian tinggal masukin aja kan. X kali Y kali Z gitu. Berarti masukkan 2 dikali dengan Y, Y-nya 3, dikali dengan Z-nya, Z-nya adalah 25 gitu. Nah, teman-teman gini mikir lagi ya, ngitungnya supaya enak ya. Coba kalian kalikan yang ini aja dulu sama ke sini gitu. Atau 2 kali 25 berapa? 50 kan? 50 kali 3 ya 150. Jadi belajar ngalikan juga supaya menghemat waktu. Ya pintar-pintar kalian juga kan supaya bisa ngalikan. Mungkin kalian kalikan dulu 2 kali 3 terus kalian kalikan 25 gitu. Jadi sasarannya coba kalikan yang enak-enaknya dulu. Oke, jadi jawabannya 150 ya. Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Nah, oke. Ini soalnya sering banget keluar ya di soal SKD. Bahkan bisa ya lebih dari 1 soal ya, 2 soal. Coba kalian perhatikan. X sama dengan Y. Ini X sama dengan Y jawabannya. Oke. Nah, teman-teman ini tadi ada rumus ya kan. Sebenarnya ini bisa kalian pindah posisi sih gitu. Tapi saya mau jelasin lagi karena kebetulan kita belajar rumusnya itu, coba kalian ingat yang ini. Kalau misalnya A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, rumusnya adalah A ditambah dengan B, kalian kalikan dengan A kurang B. Kan gitu yang ini kan. Benar ya? Ini kan anggap 4 pangkat 2 kan. 4 pangkat 2. Oke, tapi ya yang ini juga bisa langsung kalian buat gini. Jadi X kuadrat sama dengan negatif 16-nya pindah sana jadi positif ya. Nah, berarti nilai X-nya sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 itu berapa? Plus negatif 4. Jadi X-nya itu bisa positif 4, X-nya bisa negatif 4. Sementara nilai Y-nya adalah 4. Jadi jawabannya itu adalah ini. Bukan X sama dengan Y. Pasti kejebak. Sudah ya? Ingat ya, nilai dari akar itu adalah negatif dan positif. Oke, sekedar ngingetin aja kan latihan, nggak apa-apa. Maksudnya, biar nanti ujiannya bakalan ingat. Saya yakin nanti kalian ujiannya bakalan ingat. Bahwa nilai akar itu bisa negatif, bisa positif. Berarti X-nya bisa positif 4 dan X-nya bisa negatif 4. Sementara Y-nya adalah positif 4. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Ini kalian bisa ke rumusnya itu juga yang tadi. X pangkat 2 dikurang dengan, ini berapa? 4 pangkat 2 kan? Nah, oke. Sama dengan 0. Nah, kan ini kan rumusnya ada tadi penjabaran ya. Kalian bisa pakai gini jadinya. Tadi kan gini ya. Mana sih? Yang itu berarti tadi kan ini. X kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat kan? Nah, rumusnya apa tadi kalau pakai yang ini? Berarti A tambah B berarti
X ditambah dengan 4, terus X dikurang dengan 4. Nah, berarti nilai X-nya itu bisa negatif 4 atau X-nya adalah positif 4. Jelas ya? Ini X-nya positif 4, ini X-nya negatif 4. Jadi ada dua jawabannya. Kalian mau pakai rumus mana? Rumus ini atau rumus yang masih error? Loh, kok error sih? Loh. Gimana nih? Error ya? Wow. Udah paham ya sampai sini ya? Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita next lagi ya ke soal berikutnya. Nah, nomor 5, saya polling lah ya. Jadi nomor 5. Ya, silakan dijawab kayak kemarin. Saya polling dulu. Ya, jawabannya apa ya? Ada jawab dodol. Oke. Tapi kalau gini sih kalian nggak usah jabarin ya. Coba kalian masukin aja, kan enak kan ngurangin ya. Nggak usah kalian jabarin pakai rumusnya lagi gitu. Kalau udah kayak gini bentuknya. Berarti 7 dikurang dengan 2 berapa? Berarti nilai X-nya itu kan 7 dikurang dengan 2 kan? Berarti sama dengan 5. Berarti 5 dikuadratin. Sama dengan 25 kan? Nah, lanjut yang Y-nya. B dikurang dengan A. 2 dikurang dengan 7. Berarti sama dengan negatif 5 ya. Negatif 5 dikuadratin sama dengan positif 25. Jadi jawabannya yang nih, dodol. Coba saya ganti soal. Ini saya ganti ini 3, terus ini saya ganti 3. Kira-kira jawabannya apa dari opsi A sampai E? Ini 3 ya. Ini 3. Jawaban dari A sampai E itu apa jawabannya? Oke, rata-rata jawab C ya. Nah, berarti tadi kan udah kita kurangin ya. Berarti yang tadi X itu adalah 5, berarti X-nya adalah 5 dipangkatin dengan 3. 5 pangkat 3 berapa? 125 ya. Nah, terus yang Y-nya itu sama dengan negatif 5 pangkat 3. Sama dengan negatif 125. Berarti nilai X-nya lebih besar dari Y-nya. Nangkap ya? Artinya kayak gini, teman-teman. Jadi, kalau misalnya bilangan negatif, kalian pangkatin genap, hasilnya nanti positif. Tapi kalau kalian pangkatin ganjil, hasilnya nanti negatif. Itu kalian harus kalian harus hafal, kalian harus ingat lah. Nangkap ya sampai di sini ya. Jadi kalau dipangkatin ganjil nanti hasilnya ya negatif gitu. Tapi kalau misalnya pangkat genap, misalnya pangkat 8, ini pangkat 8 ya sama aja nanti hasil mereka. Walaupun ada yang di sini negatif, kalian pangkatin genap gitu. Jelas ya sampai sini ya. Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya. Oke, sudah paham. Kita next lagi ke soal berikutnya. Nomor 6. Oh, nomor 6. Ini soal apa sih ya? Tapi nggak apa-apa ya. Kita coba. Karena soal
USMPK instan itu sama aja, modelnya sama, soal CPNS itu sama, ya. Karena pembuat soalnya juga sama. Tuh kira-kira jawabannya apa? Ini sekedar ngingat aja ya, kemarin kita udah bahas ya. Udah pernah bahas model yang kayak gini. Sekedar ngingat aja. Kalau nggak salah di pertemuan 1 atau 2. Ada jawab dodol, ada jawab bola. Manakah dari bilangan berikut yang nilainya tidak melebihi 2/3? 2/3. Oke. Artinya tidak melebihi 2/3, bisa aja dia di bawah 2/3, bisa aja sama dengan 2/3 kan? Karena kan tidak melebihi kan maksudnya gitu. Bisa ya sampai sini ya. Jadi ya langsung dapat sih ini. Hasilnya adalah 4/9. Ini akar 4 ya 2 kan? Akar 9 ya 3 gitu. Jadi jawabannya ya B. Nah, atau kalau kalian mengubah ke desimal, yang ini berapa nilainya? Berarti 67/100 berarti 0,67. Nah, kalau ini nilainya berapa? Teman-teman ingat, nilainya kalau misalnya 1/3 itu nilainya adalah 0,33333. Nah, tapi kalau dikali 2, ini kan 2 dikali dengan ini, hasilnya adalah berapa? Berarti 0,6666. Gitu. Jelas ya sampai sini ya. Ini udah di atasnya gitu. Apalagi yang ini teman-teman. Ini berarti berapa nih? 6,7 ya. Karena 670/100. Nah, yang ini 0,648, ini sama dengan 7 per berapa tuh? 7/8 ya. 7/8. 7/8 ya hampir mau mendekati 1 kan. Atau kalian bisa ubah lagi kayak gini sih. Mengubahnya. Ini misalnya 7/8. Teman-teman supaya di bawahnya 100 kalian kali berapa? Ada yang tahu nggak sih? Supaya bisa kita, atau kan sebenarnya bisa kalian bagi aja kan. Gitu. Kok ribet banget sih, langsung bagi aja gitu. Nih, berarti 70, ini tadi 0 kok ya, 0 ya. Karena kita udah pakai 70. 70 bagi 8 berarti sama dengan berapa tuh? 8 kali 8, 64 ya. Berarti udah 8 kan, 8, sekian. Udah di atasnya. Udah di atas dari yang ini. Oke, paham ya sampai sini ya. Itu sekedar reminder aja ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7, teman-teman coba perhatikan, ini diketahui P-nya nilainya 4, Q-nya negatif 2, sedangkan nilainya ini, maka yang ditanya adalah nilai dari PQR. Bolehlah kalian jawab ya. Yuk, silakan. Yuk, itu jawabannya apa? 4 orang jawab E. Oke, berarti nilai R-nya ini apa gitu? Kalian perhatikan tuh rumus ya. Berarti nilai R-nya itu sama dengan rumusnya ini apa nih? Rumus dari P tambah Q dipangkatin dengan 2 kan? Itu rumusnya nih kan. Nah, berarti nilai R-nya sama dengan P-nya 4, Q-nya negatif 2. Berarti 4 ditambah dengan negatif 2. Nah, 4 tambah negatif 2 ya 2. Berarti 2 pangkat 2 ya 4. Gitu. Berarti nilai R-nya adalah 4. Jelas ya sampai sini ya? Nah, lanjut lagi. Yang ditanya adalah PQR. PQR. Berarti P-nya berapa? P-nya adalah 4. Q-nya adalah negatif 2. Terus R-nya adalah 4. Oke.
4 kali 4, ya 16. 16 dikali negatif 2 berarti negatif 32. Jadi jawabannya yang opsi E. Jelas ya sampai sini ya? Makanya kalian butuh rumusnya itu, teman-teman. Daripada kalian ini substitusi ke dalam, lama banget kalian cari. Mending langsung tahu aja, oh ini apa ya gitu. Ini apa? Kalian tahu aja rumusnya. Tapi ya jauh-jauh lah kalau kalian nggak ingat ya udah masukin aja lah. Gitu. Sayang banget kan poinnya. Tapi kalau angkanya besar-besar sih, kalian wajib pakai rumusnya sih, supaya menghemat waktu. Oke, lanjut nomor 8. Yuk, silakan teman-teman. Ini untuk polling nomor 8 ya. Jika X-nya 4, terus ininya 81, nilai dari Y-nya itu sama dengan berapa? Kita udah belajar kepersamaan kan kemarin kan. Kalau kalian udah ngerti persamaan, pasti udah ngerti juga jawab ini. Atau mau pakai rumus yang tadi juga boleh ya. Ini kuadrat, tapi agak panjang ya. Ya pintar-pintar kalian lah ya gimana mengolahnya. Kalau bisa karena biasa sih. Dia coba berlatih-latih, lama-lama bakalan terbiasa. Itu mau diapain tuh biar supaya cepat. Nah, udah banyak yang jawab ya. Saya bisa ubah gini nggak? Dikurang dengan Y sama dengan akar dari 81. Boleh kan? Boleh ya? Kan ini kan buat gini aja. Atau kalau kalian bingung kok diakarin sih, gimana nanti kalau pangkatnya 3? Masa terus itu diapain gitu? Gimana kalau pangkat 3? Nah, artinya teman-teman, kalian pangkatnya itu kalian kali setengah biar supaya duanya ini hilang kan. Karena kan setengah kali 2 kan ya 1 kan nanti. Nangkap ya sampai sini ya. Berarti kalau pangkatnya di situ ada 3, gimana gitu? Di sini ada 3 ya kalian kali sepertiga. Tapi kalau ini kalian kali sepertiga, yang ini juga kalian kalikan sepertiga. Nah, tadi ini soalnya kan 2, berarti yang ini kalian kalikan dengan 1/2 kan? Berarti yang ini tadi udah kita kalikan 2 kali setengah ya 1. Berarti 2 pangkat. Ini pangkat 1, nggak usah ditulis kalau pangkat 1. Terus yang ini, teman-teman, berarti 81 dipangkatin dengan setengah. Boleh ya? Berarti nilai X dikurang dengan Y sama dengan 81 dipangkatin setengah. Berarti 9 dipangkatin dengan 2, terus dipangkatin dengan setengah. 2 kali setengah berapa? 2 kali setengah ya, 1 ya. Berarti nilai X dikurang dengan Y sama dengan berapa tuh? Sama dengan 9. Oke, sudah jelas ya sampai di sini ya. Nah, itu saya sekedar hanya remindernya aja ya. Tapi kalian balik lagi kayak yang tadi, akarin aja biar supaya cepat. Ini kalian akarin, berarti X dikurang dengan Y sama dengan berapa nih? Plus minus 9. Jadi X dikurang Y-nya, tuh error lagi ya. X dikurang Y-nya itu bisa sama dengan positif 9, atau X dikurang Y-nya bisa negatif 9. Cobalah kalian yang mana, kalian substitusikan mana yang ada jawabannya di sini. Ya, berarti nilai X sama dengan 4. Ini kalau lengket-lengket ya. Kayaknya zoom-nya udah mau diganti ya, link. Berarti besok kita ganti link zoom ya. Ini X-nya 4 ya, berarti 4 kita kurang dengan Y sama dengan 9. Berarti 4 dikurang 9 sama dengan positif Y kan? 4 kurang 9 berapa? Negatif 5 sama dengan Y. Ada ya jawabannya yang A. Coba ya pakai yang ini. Ada nggak jawabannya? Masukkan 4.
X ya. Berarti 4 dikurang dengan Y sama dengan negatif 9. Ya, pindahkan ke sini ya. Berarti 4 ditambah dengan 9 sama dengan positif Y. Oke, berarti 13 sama dengan Y. Ada juga jawabannya ya. Ini berarti soalnya belum valid ya. Dua-duanya ada jawabannya. Ini harusnya ada apanya? Syarat dari soalnya lagi supaya mempertegas soalnya. Ini berarti soalnya belum valid. Jadi dua-duanya itu benar. Yang ini sama yang ini. Harusnya dia bilang nih X-nya negatif atau positif gitu. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Apakah ada teman-teman yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Sudah aman ya? Kalau mau dipertanyakan, pertanyakan aja. Oke, kalau gitu kita langsung next ke soal berikutnya kalau nggak ada yang mau dipertanyakan. Nomor 9 itu rumus apa tuh, teman? Mending ingat rumusnya aja kan. Itu rumus apa ya? Kalau nggak tahu, balik lagi ke belakang. Tapi kalau nggak tahu ya masukin aja gitu, pelan-pelan gitu, masukin. Agak panjang ya. Coba kita masukin ya. Berapa lama kita mengerjakannya? Kita masukin coba ya. Atau kalian langsung bisa pakai rumusnya tadi. Ini 2 ditambah negatif 1. Berarti jadi 1. 2 ditambah negatif 1 ya positif 1 kan? Berarti 1 pangkat 3 kan? Nah, dikurang dengan 3 kali P dikuadratin. 2 dikuadratin berarti 4. Terus Q-nya negatif 1. Terus, nah dikurang dengan 3 kali P. P-nya berapa? 2. Terus kalian kalikan Q-nya dikuadratin. Berarti negatif 1 dikuadratin ya positif 1 kan? Nah, terus 1 kita kurang dengan 3 kali 4, 7, 12 ya. 12, ini negatif 12, ini negatif ya, berarti jadi positif. Positif 12. Terus 3 kali 2, 6. Benar ya? 3 kali 2, 6. Kali 1 ya, 6. Nah, berarti 1 tambah 12 ya 13 dikurang dengan 6. Sama dengan berapa tuh? 7 ya. Jadi jawabannya ya opsi A. Nah, kalau kita udah dapat itu 7, berarti ini pakai rumus apa ya? Ada yang tahu nggak ini pakai rumus apa? Ada yang tahu nggak pakai rumus apa itu? Rumusnya adalah P pangkat 3, terus ditambahkan dengan Q pangkat 3 kan? Benar nggak? Benar kan? P-nya berapa? P-nya adalah 2, berarti 2 pangkat 3 ditambah dengan Q-nya negatif 1 pangkat 3. 2 pangkat 3 ya 8. Nah, negatif 1 pangkat 3 ya negatif 1. Jadi 8 tambah negatif 1 ya positif 7. Mana lebih cepat? Pakai ini atau ini? Belum lagi angkanya besar-besar. Sudah ya? Paham ya sampai di sini ya? Hafal aja yang slide yang pertama saya kasih ya. Ini. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Kenapa pangkat 3? Ya, itu rumusnya pangkat 3. Tadi rumus pangkat 3 apa? Dia rumus pangkat 3 ya. Ada yang tahu nggak rumus pangkat 3 yang ada apa? Itu rumus pangkat 3 ya. Pangkat 3, tapi nanti ada yang keluar nanti dia. Ada yang keluar. Kalian ingat aja deh kalau pangkat 3 ya, kalian pasti mikirnya ke sini gitu. Ini kalau udah ada di sini, teman-teman yang ini ya, berarti kalian mikirnya ke sini ya. Jelas ya, kalian mikirnya ke situ. Sedikit pusing. Ada yang tadi yang catat nggak? Yang tadi rumus pangkat 3? Yang P pangkat 3 ditambah dengan
Q pangkat 3. Ada yang catat? Biar kita Ada ini Kak. ubah ke sini. Yuk, silakan tadi. Kalau yang di sini A pangkat 3 tambah B pangkat 3 sama ya? Iya, Oke. Sama Berarti- dengan dalam kurung A tambah B berarti P tambah Q, terus habis itu tutup buka kurung A kuadrat dikurang AB P ditambah kuadrat, B kuadrat. P kuadrat dikurang dengan, tadi A kuadrat dikurang dengan AB AB ya, ditambah B kuadrat. ditambah dengan B kuadrat. P kuadrat ya. Oke, Iya. tunggu. Ini tadi AB berarti kita ubah jadi PQ ya. Karena kita cuma pinjam nama aja. Tadi terakhir ditambah dengan Q kuadrat berarti B kuadrat di terakhir. oke. Ini yang pangkat 3. Oke. Ada yang mirip ke sini nggak? Coba yang mana ya? Oh, coba yang ini teman-teman. Dia nggak mirip kan? Nggak mirip ya. Coba yang ini. Tadi rumusnya kalau kalian catat apa? Ini kan nggak mirip ya bentuknya. Berarti bukan pakai yang itu, teman-teman. Sebenarnya pakai yang itu. Ini kan kalikan lagi ke dalam. 3 panjang gitu. Ini kalikan nanti ujung-ujungnya dapat kayak gini kok nanti. Ya. Ini kan ngalikan ke dalam lagi kan. Coba yang ini tadi ada yang catat rumusnya. Saya ada catat sih tadi. Ada yang catat nggak? Yang tadi yang screenshotnya. Rumus yang ini Kak ya, A tambah B pangkat 3 ya? Sama dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 Terus ditambah 3AB ditambah dengan 3AB dalam kurung A tambah B. gini. Iya, betul. Oke. Nah, teman-teman ini bentuknya kan di sini ya. Ini kalian pindahkan aja ke sini. Ya, berarti menjadi A tambah B pangkat 3. Ini kalian pindahkan aja yang ini. Pindahkan ke sini. Oke. Berarti dikurang dengan 3AB. Jelas ya? Nah, sama dengan A pangkat 3 ditambah dengan B pangkat 3. Oke. Nah, ini kok kayak gini gitu. Ini hasilnya adalah kalikan-kalikan ke dalam. Ya. Berarti A tambah B pangkat 3. Berarti 3AB kalian kalikan dengan A. Berarti jadi 3A kuadrat B kan? Nah, terus 3AB kalikan dengan ini. Berarti dikurang dengan 3AB kuadrat kan? Sama dengan A pangkat 3 sama dengan B pangkat 3. Nah, sama nggak? Sama kan? Nih, sama nggak ya? Udah jelas-jelas sama kan? Nih, sama ya? Gitulah. Jadi gini aja teman-teman triknya. Kalau kalian udah ketemu yang ini ada di sini di soalnya, oh kalian curigain aja nanti dianya itu yang belum ada yang ini gitu, yang belum adanya gitu. Kan ini udah ketemu. Oh berarti kalian menduganya ke sini aja kalau kalian nggak apa ya nggak inget detail rumusnya gitu. Kalian curigain aja deh ke sini gitu. Jelas ya sampai di sini ya. Udah paham kira-kira yang tadi? Ini kan cuma pinjam nama aja, kalian ganti aja namanya. Ini jadi P, ini Q kan. Berarti P, udah ke sini lah, P tambah Q. Gitu aja ya. Ada yang mau dipertanyakan? Sudah jelas ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut lagi. Nomor 10, ini buram ya, ini soal asli. Ya, ini soal di foto ini. Tapi saya nggak tahu tahun berapa, kayaknya 2021 atau 2022. 2022 ada ya kemarin, cuman khusus bagian tertentu ya, nggak umum ya formasi yang buka.
X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 45. X tambah Y sama dengan 3. Maka hasil perkalian dari X tambah Y. Kalau dibuat di soal, X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat itu sama dengan 45. Terus di soalnya X tambah Y sama dengan 3. Maka yang ditanya adalah perkalian dari XY. XY-nya berapa gitu. Nah, kalau kalian nggak hafal rumusnya, ya kalian capek nih gitu. Dia kemana arahnya? Ini rumusnya apa? Ada yang tahu nggak tadi? Kalau X kuadrat tambah Y dengan kuadrat, berarti X kuadrat tambah dengan Y kuadrat sama dengan X tambah Y. Kalian kuadratin dikurang dengan 2 kali XY kan. Masukkan nilainya ini tadi berapa? 45 kan? 45 sama dengan X tambah Y udah ada nggak? Ada ya, 3. Berarti 3 dipangkatin dengan 2. Dikurang dengan 2XY. Jelas ya? Nah, negatif 2X-nya coba pindahkan ke sini. Berarti jadi positif ya. Nah, terus 3 dikuadratin 9. 45-nya pindahin ke sana. Berarti dikurang dengan 40. Berarti 2XY sama dengan 9 dikurang 45. Berarti sama dengan negatif 36. Berarti XY sama dengan negatif 36 dibagi dengan 2. Berarti sama dengan negatif 18. Jadi jawabannya yang opsi E. Udah ya? Udah paham nggak? Sudah paham? Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Jadi teman-teman ini wajib hafal ya yang ini. X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, inilah rumusnya. Atau bisa kalau ganti-ganti nama, ya udah. Kalian ingat aja siapa duluan. Misalnya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, itu sama aja. Sama ini. Berarti A ditambah dengan B, kalian kuadratin dikurang dengan 2 kali AB. Nah, kalau A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, rumusnya adalah A ditambah dengan B, kalian kalikan dengan A kurang B. Gitu. Itu wajib kalian hafal. Oke, lanjut lagi ya kalau nggak ada mau dipertanyakan. Yang ini kalian jawab. Kira-kira nomor 11 ini kelihatan nggak? Kelihatan soalnya sampling ya. Berapa tuh hasilnya? X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 116. Ini belum ada yang jawab ya. X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, katanya nilainya adalah 116. Ini rumusnya tadi apa? X tambah dengan Y, kalian kalikan dengan, ini pangkat 2 ya, dikurang dengan 2 XY. Tapi di sini, kalian perhatikan teman-teman, di sini yang kurang. Gimana lagi permasalahannya itu? Nah, berarti kalau itu kurang, kalian curigain lagi ke sini. Gitu. X dikurang dengan Y, coba yang ini kalian kuadratin. Nah, kalau ini kuadratin berarti jadi X kuadrat kan. Terus negatif Y-nya kalian kuadratin jadi positif Y kuadrat kan. Terus pangkat kali ini, berarti jadi negatif 2XY. Jelas ya sampai sini ya. Karena lihat, tergantung clue-nya di soal. Ya, tergantung clue-nya di soal yang gimana. Adanya yang kayak gini, tapi kita pakai rumusnya ini, yang adanya positif. Udah berarti kalian ngarahnya ke sini gitu. Jelas ya. Sebenarnya ini gitu dipindah-pindah ya. Ini dipindah-pindah. Jadi kalau pindah posisi jadi negatif gitu. Ini kan kalau kalian pindahkan ke sini kan jadi negatif nanti dia kan. Sudah jelas ya sampai sini ya. Berarti masukkanlah nilainya. Ini sama dengan 116. Berarti nilainya ini, itu nilainya adalah 116. Dikurang dengan 2XY. Itu yang dia tanyakan, perkaliannya. Nilainya ini berapa? 6 kan? 6 pangkat 2 ya 36. Pindahkan ke sana berarti 2XY sama dengan 116
dikurang dengan 36. Berarti 2XY sama dengan, ini berapa nih? 116 kurang 36. Ada yang tahu? 80. 80 ya. Berarti XY sama dengan 80 bagi 2. Berarti 40. Jadi jawabannya yang opsi dodol. Paham ya sampai di sini ya? Kalau ada yang mau dipertanyakan aja ya. Nanti kalau kalian masih bingung, sayang banget kalau nggak dipertanyakan. Oke, kalau gitu kita next ya ke soal selanjutnya. Yuk, silahkan dijawab. Ini memang banyak keluar ya model-model gini. Nanti kalau soal ini kurang, kalian bahas aja ya yang di buku-buku ya. Itu banyak tuh soalnya. Ini paling cuma 20 soal aja. Karena memang tiap tahun memang keluar ya. Jika X kali Y sama dengan 8, terus X kuadrat tambah dengan Y kuadrat sama dengan 13, maka yang ditanya ini. Nah, gimana dong itu ceritanya? Sebenarnya ini kalian bisa bebas sih pakai rumus yang mana ya. Pasti dua-duanya ada tuh. Ayo, udah dapat nggak? X tambah Y dikuadratin, itu yang dia tanya. Coba yang ini kalau kalian jabarin, teman-teman. Udah ketemu itu hasilnya ya. Iya, udah ketemu ya. Ada dua cara kalian pakai kan. Atau yang ini kalian kuadratin ya. Hasilnya rumusnya ini apa gitu. Berarti jadi apa dong rumusnya? Pertama yang ini kalian kuadratin, jadi X kuadrat. Terus yang Y-nya kalian kuadratin jadi Y kuadrat kan. Kalau nggak hafal rumus ya. Nah, terus kalian kalikan 2 kali X kali Y. Berarti 2XY. Nah, nilainya ini, teman-teman, tadi kan nilainya adalah 13. Nah, nilai XY berapa? 8. Berarti 2 kali 8. Nah, berarti 13 ditambah dengan 16. Sama dengan 29. Jadi jawabannya opsi E. Atau mau pakai cara lain lagi, boleh. Yang kayak gini. Nggak ada lagi ya. Kalau yang gini rumusnya itu, teman-teman, itu kan tadi yang gini ya. X tambah Y dikuadratin dikurang dengan, oh ya, bisa ya. Bisa-bisa. Masukin lah rumusnya yang gini. Ini nilainya kan 13. Berarti 13 sama dengan nilainya ini berapa? Belum ada, itu yang dia tanya ya. Oke, nilainya ini berapa? 2 kali XY, 2 kali 8. Berarti 13 sama dengan X tambah Y 16. Negatif 16-nya pindahkan sana ya. Berarti jadi 13 tambah 16. Berarti sama dengan 29 sama dengan X tambah Y. Ya, tergantung kalian lah. Pakai apa gitu. Oke, paham ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu kita next lagi ke soal nomor 13. Nah, ini sering nih. Ini sebenarnya udah beda topik sama yang tadi itu. Cuman dia mirip gitu. Ini mau diapain nih soalnya? Model kayak gini sering juga dikeluarin. Jika 4A kuadrat ditambah dengan 81B kuadrat sama dengan 625, 2A ditambah dengan 9B dikuadratin sama dengan 7333. Teman-teman, ini tadi gimana nih cara kuadratinnya? Berarti yang ini kalian kuadratin dulu. Berarti sama dengan 4A kuadrat kan? 2 dikuadratin 4. A dikuadratin ya A kuadrat. Terus yang ini kalian kuadratin. 9 dikuadratin berapa tuh? 81 kan? Benar ya? B-nya dikuadratin jadi B kuadrat. Terus terakhir pangkat kali ini. 2 kali 9. 18 ya. 18 dikali dengan 2 berapa tuh?
36 ya. Berarti 36 AB. Benar kan? 36 kan? Ya, 36 AB. Sama dengan 733. Oke. Nah, nilainya ini kan udah dapat kan 625. Udah masuk ke nilainya nih. Nilainya ini 625. 625 ditambah dengan 36 AB sama dengan 733. Berarti 36 AB sama dengan 733. Kalian kurang dengan 625 kan? 733 dikurang dengan 625. Nah, ini nggak bisa ya. Ini jadi 2. 13 kurang dengan 5, 8. Ya. 2 kurang 2, 0. 7 kurang 6 berarti 108 ya. Berarti 36 AB sama dengan 108. Berarti AB-nya sama dengan 108 dibagi dengan 36. Berarti sama dengan 3. Oke, 108 bagi 36 itu nilainya 3. Jadi jawabannya harus B. Nangkap ya sampai di sini ya. Kalau saya kecepatan, kalian bilang aja. Udah jelas ya? Jadi semakin sering kalian ngerjakan soal-soal kayak gini, semakin familiar sih. Itu mau diapain, mau kemana arahnya. Gitu. Ini X kali ya, A kali B ya. Oke, kalau gitu next lagi, soal nomor 14, yuk silakan. Dijawab. Tadi udah saya kasih rumusnya ya. Ini tahun kemarin keluar ya. Cara biasanya sih sebenarnya kalian kuadratin terus kalian kurang kan. Cuman kan ada lebih cepat lagi kan. Ada jawab 1. Ada jawab C. Kalian ingat kan rumus yang ini kan? A kuadrat dikurang dengan B kuadrat yang tadi saya sebut. Jumlahkan, kalian kalikan dengan pengurangannya. Oke. Nah, jumlahkan nih. 134 ditambah dengan 133. Berapa tuh? 3 tambah 4 ya 7. 3 tambah 3 ya 6. 1 tambah 1 ya 2. Kalian kalikan dengan pengurangannya. A kurang B. 134 kurang 133 berarti kali 1 kan. 267 kali 1 ya 267. Jadi jawabannya yang C. Ayo. Udah jelas ya sampai sini ya? Jadi itu butuh kalian pakai semua rumus-rumus saya tadi. Banyak banget soal-soal yang menggunakan rumus-rumus yang ini ya. Kalau ada yang mau dipertanyakan, pertanyakan aja ya. Nomor 15, yuk silakan. Jika A itu di antara 0 sampai B, berarti A-nya lebih kecil dari B atau B-nya lebih besar dari A ya. Tapi A itu nggak di bawah 0, artinya nggak negatif. Ya, artinya A-nya itu nggak negatif. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat samanya nilai. Terus, maka nilainya ini berapa? Oke, nah coba kita pakai rumusnya ini tadi apa nih? Rumus dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, itu rumusnya tadi apa? Berarti A ditambah dengan B, kalian kuadratin kan? Dikurang dengan 2AB. Oke, ini soalnya lebih hot ya. A tambah B, ini ya. Oke, ada. Oke, nilainya adalah negatif 4AB. Berarti sama dengan A tambah B, kalian kuadratin kan? Nah, dikurang dengan 2AB. Ini pindah posisi nih ke sana.
Coba kalian pindah posisi. Berarti negatif 4AB, ini pindah posisi jadi positif 2AB kan? Sama dengan A tambah B, kalian kuadratin. Negatif 4, kalian tambah dengan 2, berarti negatif 2AB. Sama dengan A tambah B, kalian kuadratin. Udah jelas ya sampai sini ya? Nah, terus berarti kalau misalnya A tambah B ditanya, berarti akarnya kan? Akar dari negatif 2AB. Oke, jelas ya sampai sini ya? Terus gimana kalau ditanya yang ini? B dikurang dengan A. Ini dianya soalnya hotskip terus. Kalau gitu tuh diapain ya? Coba yang ini deh. Kalian pakai yang A dikurang dengan B. Ya, kalian kuadratin. Ini saya belum bahas ya soalnya. Berarti ini jadi A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, terus dikurang dengan 2AB kan? Oke, nah nilainya yang mana belum ada nilainya? Nilainya itu ada ya, berarti negatif 4AB. Oh, ujung-ujungnya dapat lagi ya, segitu. Berarti sama dengan negatif 6AB kan? Jelas ya sampai sini ya? Nah, berarti kalau misalnya A dikurang dengan B, hilang pangkat 2-nya, ini kan masih kayak gini. Nah, kalau hilang berarti dia karen. Berarti A dikurang dengan B sama dengan akar dari negatif 6AB. Ya udah, kalian masuklah ke soalnya. Ya, kalian masuk ke soalnya. Tapi ini B dulu ya, baru A ya. Kalau itu gimana dong kalau gitu? Yuk, gimana? Berarti kalian kali negatif ya. Ini kalian kali negatif, berarti jadi B, ini kan negatif B kali negatif berarti positif ya. Yang A kali negatif ya, jadi gini. Terus yang ini jangan lupa kalian kali negatif lagi. Oke, udah kalian tinggal masukin aja. Kan kita dapat nilainya ini. Nilai ini juga udah dapat. Masukin lah nilainya. Berarti sama dengan panjang ya penyelesaiannya. Karena memang belum keluar soal kayak gini. Jadikan soal hot saja. Karena ini sambil di soal TO CPNS. Yuk, jawabannya apa tuh? Yang di atas berarti negatif, terus negatif 6AB kan? Terus yang bawahnya AB kan? A tambah B. A tambah B-nya nilainya ini kan? Negatif 2AB. Teman-teman, kalau ini akar, bisa nggak satukan? Bisa ya? Ke dalam akar mereka semuanya kan? Negatif kali negatif ya positif nanti. Jadi buat gini aja. Oke? Nah, terus ini habis ya. Berarti jadi 3. Berarti sama dengan negatif akar 3. Ini harusnya negatif jawabannya. Karena ada negatifnya di luar. Ya, ini kan ada satu lagi negatifnya. Jadi jawabannya yang C, tapi ada negatifnya. Pusing ya? Coba kalian ulang-ulang nanti ya. Ini dia soal house gitu. Coba diulang-ulang aja. Ini memang belum nggak keluar. Yang tadi yang soal-soal sebelumnya itu udah keluar. Ini jadikan soal TO kemarin. Oke, kita next lagi ya. Nomor 15. Ini udah bisa lah ya kalian jawab ya. So, masih perlu dijelasin lagi nggak? Nilai X tambah Y sama dengan 12. X kali Y sama dengan 35. Ditanya yang ini. Udah tinggal masukin aja rumusnya. Kalau nilainya itu berapa tadi. Berarti sama dengan X tambah Y dikuadratin dikurang dengan 2 kali X Y kan. Itu kan rumusnya kan. Nah, ini masukkan nih. Berarti 12 pangkat 2.
Nilainya ini berapa? X kali Y, 35 ya. Berarti 2 kali 35. Nah, 12 kuadratnya berarti 144. Dikurang dengan 2 kali 35 ya, 70. Nah, berarti sama dengan 144 kurang 70, berarti sama dengan 74. Jadi jawabannya opsi C. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Oke, kalau gitu, kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan. Next lagi ya, nomor 16. Ini udah bisa dijawab nggak? Udah lah ya. Udah lah, jawabannya apa itu? Yuk, silakan jawabannya apa? Belum ada yang jawab ya? Ayo, gimana tuh? Belum ada yang jawab. Ini kan kurang. Tadi kan rumusnya ini ada 2 kan? Tadi ada yang... Kalian mau pakai mana? Ini rumusnya. Terus satu lagi rumusnya yang ini. Nah, itu rumusnya adalah X kuadrat, yang ini kuadratin, berarti X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, terus dikurang dengan 2XY. Rumus 1 atau rumus 2 gitu. Kalian mau pakai yang mana? Mana yang ada ke situ? Kalian lihat clue-nya. Mana yang ada gitu. Ini kan, pakai rumus yang kedua kan, pakai ini lah. X kurang Y 12. 12 pangkat 2 berarti 144 kan? Ya, 144. Sama dengan nilainya ini 100 kan? Yang ini 100 ya nilainya ya. Dikurang dengan 2XY. Nah, pindahkan ke sana jadi positif 2XY. Terus 100 dikurang dengan 144 ya. Nah, berarti 2XY sama dengan negatif 44. Berarti XY sama dengan negatif 44 dibagi dengan 2. Berarti sama dengan negatif 22. Jadi jawabannya yang opsi B. Udah ya. Next lagi. Nomor 17. Yuk, silakan nomor 17. Jawabannya apa? Yuk, nomor 17. Silakan dijawab. 162 terus dikurang dengan 161. Ada jawab A, jawab B, di detik 60 saya jawab ya. Oke, masih 4 orang yang jawab. Nah, ini 162, ini 161, ini 162. Nggak sama ya angkanya ya. Kalau sama tadi angkanya kan enak kan, pakai rumus yang tadi kan. A kuadrat dikurang dengan B kuadrat kan. Tapi ini nggak sama, ini 161, ini 162. Nah, bisa nggak ubah kayak gini? Kayak kemarin kita belajar eksponen. 162, itu kan kuadrat. Coba kalian kalikan gini, 162 lagi. Nih, kali kan. Dikurang dengan 161 dikalikan dengan 162 kan. Nah, keluarin yang sama. Yang sama yang ini sama yang ini kan, keluarin ya. Berarti 162 buka kurung, ini sisa jadi 162 kan. Oke. Ini sisa 161 kan.
Nah, sama dengan 162. 162 kurang 161. 1 ya. Nah, 162 kali 1 ya berarti 162. Jadi jawabannya opsi B. Jelas ya sampai sini ya? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, next. Nomor 18. Yuk, jawabannya mana? Silakan. Ini juga kita udah pernah belajar tentang rasional. Mana yang lebih besar itu? Mana yang lebih kecil? Karena lebih kecil. Bilangan berikut yang terkecil adalah, ini 1/5, ini 1. Mana yang paling kecil? Teman-teman, ini 5 bagi 5. Itu kan 1 ya. Akar 1 berapa? Ya 1. Ini udah saya bantu 1. Yang lainnya coba. Akar 5, ini 1. Jelas-jelas lebih besar akar 5 ya. Ini akar 1. Yang ditanya yang terkecil ya, berarti ini salah. Ini 1/5, ini 1. Udah jelas-jelas ini paling besar dari 1/5. Udah berarti antara A, B, C. Yo, silakan dijawab. Ini belum ada yang jawab ya. 2 orang ya yang jawab. Oke. Ini butuh rasionalkan ya. 1 akar 5. Kalian rasionalkan gimana kemarin? Kalikan dengan akar sekawan ya. Oke. 1 kali akar 5 ya akar 5. Akar 5 kali akar 5 berarti 5 kan? Pecah akarnya kan? Berarti nilainya adalah berapa tuh? 1/5 akar 5 ya. Nilainya tuh. 1/5 akar 5. Oke, jelas sampai di sini. Terus coba yang ini, teman-teman. Ini kalian kalikan dengan akar sekawan, berarti jadi kalikan dengan 5, ini kalikan dengan 5 kan? Akar 5. Nah, sama dengan gimana tuh? 1 kali akar 5 ya akar 5. Ini kita udah pernah masuk ya, di akar ya. Terus akar 5 kali akar 5 pecah ya, jadi 5. Terus 5 kali 5 ya berarti 25. Nah, berarti sama dengan 1/25 akar 5. Oke, nangkep ya sampai sini ya. Ini 1/25 dikalikan dengan akar 5 lain juga. Jelas-jelas dia lebih kecil dari yang ini. Ini salahkan. Sama yang ini. Sekarang yang ini sama yang ini mana lebih kecil? Ayo, mana lebih kecil nih? Ingat kemarin saya bilang, semakin kecil pembilangnya, nih, atau semakin besar pembilangnya, penyebutnya, semakin kecil hasilnya. Jadi jawabannya yang B. Nangkap nggak sampai sini? Nangkap nggak sih? Oke lah, lanjut lagi ya. Ini berapa kan? Ini udah ya di persamaan. Caranya gampang aja. Kalau kalian ketemu kayak gini, ini pindah posisi ke sini, atau kalau ada pecahan, kalian kalikan dengan pecahan yang di bawahnya. Kalikan 3 aja, supaya hilang pecahan yang di bawah penyebutnya. 3 kali 5x berarti jadi 15x. 3 kali 1/3 ya 1. 12 kali 3 ya 36. Nah, 5x, 36 kurang 1 ya 35 ya. Sama dengan 35. Berarti x-nya sama dengan 35. Nggak ada yang salah nggak? Berapakah nilai dari ini kali ini? Ya udah 15 kan. Oh ya, salah ya. Ini 15 kok jadi 5 ya. Ini berarti 35 dibagi dengan 15. Sama-sama bagi 5 boleh ya? Berarti jadi 7/3. Jadi jawabannya B. Oke, lanjut lagi ya. Kalau nggak ada yang mau dipertanyakan. Ini banyak sih soalnya. Oke, itu nanti trik carcep aja ya.
Besok aja. Kira-kira ada teman-teman yang mau dipertanyakan nggak? Saya mau tanya Kak, yang nomor 18 itu mana jawabannya Kak? Lupa lagi tadi, nggak kelihatan. Yang nomor 18. BBB. Oh ya, ya. Teman-teman ada yang mau pertanyakan lagi nggak? Enggak ya, cek waktu dulu. Cukup nggak ya? Ini jam berapa? 4:04. Oke lah, cukup apa ya? Saya jelasin. Tapi besok nanti saya tambahkan lagi ya. Tapi ini boleh di apa ya? Saya ingatin teman-teman ini jangan di-share kemanapun ya. Oke, ini teman-teman hafal ya, ini charger yang kalian butuhkan. Tapi saya ingatin ya, ini nggak boleh di-share ya teman-teman walaupun kalian ada mau share ke yang lain, ini nggak boleh di-share ya. Oke, kalian hafal ini trik charger. Jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan soal kayak gini, chargernya ini, kalau misalnya ujungnya nih, ini kan 1 tambah 2 tambah 3, terus nanti ujungnya 7 gitu. Berarti kalian kalikan 7 dikalikan dengan 8 dibagi dengan 2 gitu ya. Oke, nangkap ya. Tergantung di ujungnya berapa. Ini 7 dikali dengan 8 bagi 2. Nih, berarti ini 4. Berarti 7 kali 4 berarti sama dengan 28. Jelas ya sampai sini ya? Terus kalau kalian ketemu kayak gini lagi, ini kan selang-selang 1. Kalau misalnya teman-teman, ini selang-selangnya berapa nih? Selang-selangnya 2 ya. Selang-selangnya 2. Atau kalau kalian ketemu dengan rumus kayak gini, 2N dikurang dengan 1. Ini kan 2N kurang 1 kan rumusnya kan? Coba untuk mendapatkan ini. Ini kan suku kedua kan? 2 kali 2, 4 kurang 1 ya 3 gitu. Ini suku ketiga kan? Nah, ini kan apanya ya? Apanya tadi? Ini suku ketiga. Berarti N-nya 3. Berarti 2 kali 3, 6. Kurang 1 ya 5 gitu. Maksudnya teman-teman ini, kalau kalian ketemu kayak gini rumusnya, oke, hasilnya adalah N kuadrat. Jelas ya sampai sini ya, hasilnya adalah N kuadrat. Terus, paham nggak sih? Paham ya? Maksudnya nggak bentuk soal kayak gini aja, maksudnya soal-soalnya 2 doang gitu. Itu pakai rumusnya. Kalau misalnya di ujungnya berapa nih? Kalau tambah 2, cobalah ujungnya 7. 7 lah ujungnya gitu ya. Berarti 7 pangkat 7 ya 49 hasilnya. Nah, terus kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini lagi, coba perhatikan bedanya apa nih? Bedanya adalah N ditambah dengan N dikali dengan N tambah 1 bagi 2. Nah, ini suku kedua kan? Berarti 2 dikali dengan 3 bagi 2 untuk mendapatkan 3. Ngerti ya? 2 dikali dengan 3, ini kan 2 tambah 1, 3 bagi 2. Berarti hasilnya adalah 3 kan? Nih, 2 dikali dengan 3 bagi 2. Ini coret. Hasilnya 3. Ini untuk mendapatkan 6 gimana? Itu suku keberapa? Suku ketiga kan? Berarti 3 dikali dengan 4. Nih, kakaknya ya, kakak dari. Kan tambah 1. Terus bagi dengan 2. Dicoret. Berarti ini hasilnya adalah 2. 3 kali 2 ya 6 gitu. Artinya kalau kalian ketemu dengan pola kayak gini, rumus sacetnya ini gitu. Jelas ya? Kalau kalian ketemu pola kayak gini, rumus sacetnya ini. Nanti saya kumpulin soalnya yang bentuk soal kayak gini ya. Kayaknya udah pernah saya bahas. Nomor berapa yang udah pernah saya bahas ya? Ada ingat nggak sih nomor berapa yang pernah saya bahas? Nomor 6 ya. Nomor 6 udah pernah dibahas. Terus
Karena memang ini membantu sekali ya. Terus nomor berapa ya? Udah pernah saya bahas. Ini udah pernah ya, nomor 6 sama 8. Yang lainnya belum. Oke, itu kalian hafal. Kira-kira di rumusnya ada yang mau dipertanyakan nggak? Ini rumus Arcep ya, teman-teman. Kok banyak banget sih ya mau kalian hafal gitu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Ada yang mau dipertanyakan nggak di rumusnya? Jadi kan ini kalau kalian ketemu dengan ini per kelompok nih. Jadi ada nomor 4, 1 ditambah yang 1 tambah 2, terus tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Terus ada lagi kelompoknya. Kalau misalnya ujungnya ini adalah 7. Ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Berarti fokus yang ujungnya. Berarti ini ganti 7. Berarti 7 kalian kalikan dengan 7 tambah 1, 8. 7 tambah 2 ya 9. Bagi 6 gitu. Jelas ya? Ini coret. Berarti ini jadi sama-sama bagi 3. Berarti ini 2, ini 3. Ini bagi 2, ini 4. Berarti sama dengan 7 kali 4, 28. 28 kali 3. Ya segitulah ya, 28 kali 3. Pernah kayak gitulah caranya. Ada yang mau dipertanyakan nggak sih? Kok semakin pusing ya kalian? Pakai Carcep pusing gitu. Nanti saya kumpulin ya soalnya. Kita satu soal dulu, coba. Boleh di SS, boleh ya. Tapi jangan disebarluasin ya. Itu rumus kita. Oke, kalau gitu kita next. Ini udah ya kemarin ya. Ini pakai rumus yang mana tadi? Berarti fokus ujung kan? Benar nggak sih? Berarti hasilnya berapa? Ada yang tahu nggak? Yuk, rumusnya yang mana itu, teman-teman? Coba kalian lihat itu. 1 kali 2 kali 3. 2 kali 3 kali 4. Ini kan nomor 6 ya. Ini nomor 6. Berarti fokus ke ujungnya nih. Berapa tuh hasilnya? Ini besok saya lengkapi lah ya. Nanti. Ada di kelas 1 lagi. Cuman lagi apa aja lagi masih ada waktu sisa. Ya, silakan dijawab. Itu Carcepnya membantu sekali ya. Memang banyak yang mau harus dihafal gitu. Tapi namanya juga Carcep, kadang butuh ngerjakan waktu dalam sekian detik gitu. Yo, berapa nih? Berarti 8 kali 9 kali 10 kali 11 bagi 4 kan? Nah, karena ada sebanyak 4. Ini coret aja. Ini jadi 2. Nah, gimana nih cara ngitungnya? Gini aja ya. 11 kali 9 berarti 99. 99 dikali dengan 2. Berarti hampir 100 ya. Benar kan? Hampir 100. 99 dikali dengan 2. Berarti jadi 198 ya. Benar kan? 198 kalian kalikan dengan 10. Ya udah tambah 0 ya kan? Udah paham nggak sampai sini? Ada yang mau dipertanyakan? Paham ya sampai sini ya? Diam semua, saya jadi bingung. Ya, soal nomor terakhir ini diapain? Ini kelompok yang mana? Ada yang tahu nggak kelompok yang mana? Ini saya sendiri ya jadi bingung. Karena nggak ada ya. Ini pada diam semua. Rumus nomor 4, Kak. Nomor 4 ya. Lihat teman-teman, ini nomor 4, perhatikan. Tinggal bagi 6 aja ya.
tinggal bagi 6 aja gitu. Ini terakhirnya kan. Berarti apa tadi rumusnya? N kali dengan N tambah 1, N tambah 2 bagi 6 kan? Benar nggak? 10, 11, 12. Ya. 10, 11, 12 bagi 6. Ini coret. Ini 2. 22 kali 10. Berarti 220. Udah ya? Pusing ya kalian? Udah, ada yang mau dipertanyakan nggak? Kita akhiri aja. Ada yang mau dipertanyakan? Sekedar saya ingatin lagi teman-teman, ini nggak boleh di-share ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau pelajarin, pelajarin. Oke, karena setiap bimbel masing-masing punya caranya sendiri untuk menyediakan rumus carcap ya. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Yakin nih nggak ada yang mau dipertanyakan kan? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita tutup ya pertemuan kita malam hari ini. Saya SS dulu sebentar. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, udah boleh live ya. Terima kasih udah join. Thank you banget. Selamat bekerja buat besok dan selamat beraktivitas. Bye-bye. Saya tutup ya. Terima kasih, Kak. Makasih, Oke. Kak.